Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejira Satsu. Dan kali ini saya akan bahas tentang Ultraman baru yang akan tayang pada tahun ini, yaitu Ultraman Arc. Jadi sebenarnya Prediction telah merilis beberapa informasi mengenai serial Ultraman baru berjudul Ultraman Arc. Dan Ultraman Arc ini akan ditayangkan pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juni nanti. Dan Ultraman Arc ini adalah serial Ultraman yang tidak mengikuti jejak pendahulunya, jadi tidak mengikuti konsep seperti era-era sebelumnya. Dan sepertinya serial ini akan serial yang berdiri sendiri seperti Ultraman Blazer, dan juga tidak ada hubungannya dengan series-series Ultraman sebelumnya. Dan juga untuk informasi dari Ultraman Arc ini sudah disebarkan di internet dan bahkan sudah dirilis di website resmi dari Super Prediction seperti trailer, informasi sinopsis, dan beberapa informasi lain mengenai Ultraman Arc ini. Dan kali ini saya akan bahas semua itu pada video kali ini. Jadi kita akan lanjut saja ke pembahasan dari serial baru Ultraman, yaitu Ultraman Arc. Yang pertama di sini saya akan membahas Ultraman-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ada Ultraman baru yang akan menjadi Ultraman untuk 1 tahun ini. Dan Ultraman ini bernama Ultraman Arc. Jadi Ultraman Arc ini adalah makhluk cahaya yang berasal dari galaksi yang jauh. Dan dia ini bersatu dengan sang protagonis atau sang MC dari series ini yang bernama Yuma. Dan di sini sang protagonis ini memiliki kekuatan imajinasi yang luar biasa, dan mereka membentuk ultra hero baru bernama Ultraman Arc yang sangat besar. Jadi Ultraman Arc ini tercipta dari kekuatan imajinasi sang protagonisnya, jadi tidak seperti series lain. Kalau series Ultraman lain itu biasanya mereka Ultramannya sudah muncul dan sudah berbentuk jadi Ultraman. Tapi di series Ultraman Arc ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk bentuk Ultramannya itu diciptakan sendiri oleh sang MC-nya menggunakan kekuatan yang dimilikinya, yaitu kekuatan imajinasi. Dan series ini akan menceritakan tentang Arc yang melindungi masa depan bumi dan umat manusia dari ancaman yang mengancam. Dan Yuma akan berubah menjadi Ultraman Arc dengan memasukkan Arc Cube yang berisi kekuatan makhluk cahaya ke dalam Arc Riser dan melepaskan kekuatannya. Jadi di sini untuk penjelasan dari Ultraman Arc ini, sepertinya Arc ini adalah sebuah makhluk cahaya, dan makhluk cahaya ini sepertinya masuk ke dalam tubuh dari protagonis kita yang bernama Yuma, dan dia ini dapat merubah bentuknya sesuai keinginan MC-nya. Dan sepertinya sang MC-nya ini juga memiliki kekuatan yang bernama kekuatan imajinasi. Jadi dia ini dapat berimajinasi dan dapat membayangkan sebuah pahlawan raksasa bernama Ultraman Arc, dan sang cahaya itu mewujudkan imajinasi dari sang MC-nya, dan dia pun berubah jadi bentuk pahlawan imajinasinya bernama Ultraman Arc. Dan di sini dia juga sepertinya menggunakan kekuatan imajinasinya untuk menciptakan sebuah alat untuk memanggil Ultraman Arc tersebut atau makhluk cahaya tersebut. Jadi sepertinya MC ini menciptakan alat untuk perubahannya dan juga menciptakan bentuk dari Ultraman-nya. Jadi semuanya itu terbentuk dari kekuatan sang protagonisnya. Jadi untuk series ini mungkin agak sedikit berbeda dengan series sebelumnya, dan juga sepertinya banyak sekali hal yang mengejutkan untuk series ini. Karena series ini sedikit berbeda dengan series sebelumnya, yang dimana kalau di series Ultraman sebelumnya itu selalu memperlihatkan Ultraman-Ultraman yang berdatangan ke bumi dari planet M78. Tapi untuk di series kali ini kita disuguhkan dengan tema baru yang diperlihatkan sang MC-nya bisa menciptakan Ultraman-nya sendiri dan juga dapat menciptakan Riser atau perubahannya sendiri. Dan kita akan lanjut ke pembahasan sang MC-nya atau sang protagonisnya. Dan di sini saya akan membahas pemeran atau aktor dari Ultraman Arc-nya. Jadi untuk aktor atau pemerannya ini adalah Yuki Tosuka yang berumur 24 tahun. Jadi Yuki ini akan memerankan peran sebagai protagonis atau MC dari series Ultraman Arc ini yang bernama Yuma Hayes. Jadi MC untuk series Ultraman Arc ini adalah Yuma Hayes. Dan diceritakan kalau Yuma ini adalah penyelidik pemula yang baru-baru ini bergabung dengan organisasi SKIP. Dan SKIP ini adalah kepanjangan dari Scientific Kaiju Investigation and Prevention Center.
Dan SKIP ini adalah organisasi yang akan menjalani penyelidikan ilmiah untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap bencana kaiju. Dan Yuma ini juga akan menjadi anggota dari SKIP tersebut dan akan berusaha untuk menyelidiki kaiju-kaiju yang muncul di kota. Dan juga Yuma ini diceritakan kalau dia ini adalah seorang pria yang sangat dicintai oleh orang-orang di kota karena kepribadiannya yang perhatian dan terus terang. Dan Yuma juga adalah pemuda energik dan selalu termotivasi oleh kata-kata ayahnya, yaitu waktunya lari Yuma. Jadi ayahnya ini selalu memotivasi anaknya, yaitu Yuma, dan selalu mengatakan waktunya lari Yuma untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Yuma, dan membuat Yuma menjadi sangat kuat dan juga dia sangat berani karena mendapatkan motivasi dari sang ayah. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas sinopsis sedikit untuk Ultraman Arc ini. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas alat perubahan dari Ultraman Arc-nya. Jadi ada dua alat perubahan, yang pertama ada Arc Racer dan yang kedua ada Arc Cube. Dan untuk Arc Cube ini adalah item yang akan digunakan oleh Yuma untuk mendapatkan kekuatan cahaya dari sang Ultraman. Dan di sini Arc Cube ini dapat ditekan oleh Yuma untuk mengakses kekuatan cahayanya dan dapat dimasukkan ke Arc Racer. Dan Arc Racer itu akan diputar-putar supaya dapat mendapatkan bentuk utama atau bentuk sempurna dari Arc Racer-nya. Jadi mirip-mirip seperti Rubik kalau dilihat-lihat. Dan di sini untuk Arc Racer-nya ini jika sudah mendapatkan bentuk sempurnanya dapat ditekan di bagian belakangnya sebuah tombol oleh Yuma dan dapat mengakses kekuatan cahaya dari sang Ultraman-nya. Dan akhirnya Yuma dapat berubah menjadi raksasa cahaya, yaitu Ultraman Arc. Dan juga sepertinya untuk Arc Cube ini akan dirilis beberapa bentuknya untuk mengakses beberapa form lain dari Ultraman Arc-nya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penulis dan juga direktur utama dari series ini. Jadi untuk direktur utama dari series ini itu adalah Takanori Sugimoto. Jadi Takanori Sugimoto ini akan menjadi direktur utama dari series Ultraman Arc ini. Dan beliau ini juga telah lama berpartisipasi dalam serial Ultraman, khususnya series New Generation Ultraman, dan dia juga sudah menjadi sutradara sejak series Ultraman X. Dan dia ini akan menjadi sutradara utama untuk series baru ini. Dan juga Takanori ini sangat dicintai oleh penggemar inti serial Ultraman karena kecintaannya yang besar terhadap miniatur dan juga kaiju. Dan beliau ini juga sangat menyukai series Ultraman era Showa, khususnya Ultraman Jack. Jadi wajar saja kalau Ultraman Arc ini agak terlihat sedikit mirip dengan Ultraman Jack. Dan untuk penulis utama series ini adalah Jun Sugita. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas sinopsis cerita dari Ultraman Arc-nya. Jadi di sini teaser dan juga sinopsisnya itu sudah diperlihatkan, dan untuk sinopsisnya itu seperti ini. Di kota bernama Kota Oshimoto, sebuah benda raksasa menjulang di Gunung Shishio, dinamakan Monohorn. Tapi sebenarnya itu adalah tanduk kaiju yang tertancap di tanah sejak kejadian 16 tahun lalu. Jadi ada sebuah kota Oshimoto, dan sepertinya kota itu adalah kota kelahiran atau kota tempat MC kita tinggal, yaitu Yuma. Dan di kota itu terdapat sebuah gunung bernama Gunung Shishio, dan di gunung itu tertancap sebuah benda yang dinamakan Monohorn. Tapi ternyata benda tersebut itu adalah sebuah tanduk kaiju yang sudah terdampar selama 16 tahun lamanya sejak kejadian pada 16 tahun lalu. Dan kejadian 16 tahun lalu itu adalah kejadian di mana munculnya kaiju di seluruh dunia. Kita lanjut lagi ke sinopsisnya. Di sini di sinopsisnya diceritakan peristiwa munculnya kaiju secara bersamaan di seluruh dunia ini kemudian diberi nama Kidei atau Kaiju Day. Sejak saat itu pasukan khusus dibentuk, yaitu pasukan pertahanan global, yaitu GDF, dan ditugaskan untuk menangani kaiju dengan kekerasan. Sementara ada organisasi SKIP, yaitu Scientific Kaiju Investigation and Prevention Center, yang bekerja sama dengan masyarakat dalam penyelidikan ilmiah dan panduan evakuasi untuk mencegah terjadinya dan memperburuk bencana kaiju. SKIP juga telah menyelidiki Monohorn, yaitu tanduk monster galaksi Morgelos yang muncul di Kidei. Jadi di sini diceritakan kalau 16 tahun yang lalu itu pernah ada kejadian di mana para kaiju itu muncul secara bersamaan di seluruh dunia, dan kejadian itu diberi nama Kidei atau Kaiju Day.
Dan karena kemunculan kaiju-kaiju ini secara serentak membuat para petinggi dunia membuat sebuah organisasi pertahanan untuk mengalahkan para kaiju, dan organisasi itu bernama GDF, yaitu Pasukan Pertahanan Global. Namun di sisi lain ada sebuah organisasi bernama SCIP, yaitu Scientific Kaiju Investigation and Prevention Center, yang dimana SCIP ini mereka mempunyai tujuan untuk meneliti para kaiju dan juga menginginkan kaiju itu bisa berdampingan dengan manusia. Jadi mereka ini menginginkan kaiju itu bisa menjadi jinak dan bisa menjadi jembatan untuk bersatunya dunia kaiju dan juga dunia manusia. Dan juga SCIP juga pernah meneliti tanduk Monohon, yaitu tanduk yang berada di Gunung Shishio di kota Hoshimoto, dan ternyata tanduk itu adalah tanduk yang berasal dari monster yang pernah muncul di Kidei, dan monster itu bernama monster Monogelos. Dan kita akan lanjut lagi ke sinopsisnya. Yuma yang saat itu baru berusia 7 tahun sedang berkemah bersama orang tuanya di Gunung Shishio. Lalu muncullah kaiju Monogelos, dan kaiju Monogelos itu menyerang mereka. Namun entah bagaimana secara ajaib Yuma selamat tanpa terluka. Pengalaman ini menuntunnya untuk menekuni jalur penelitian biologi kaiju, dan meskipun masa lalunya traumatis, ia tidak kehilangan imajinasi untuk selalu bermimpi. Dan sebagai penyelidik pemula, Yuma bergabung dengan SCIP dan ditugaskan di cabang kota Hoshimoto. Jadi si MC ini yaitu Yuma, waktu kejadian Kidei itu dia sedang berkemah di Gunung Shishio. Namun pada saat dia berkemah, tiba-tiba kejadian Kidei itu muncul dan membuat para kaiju di seluruh dunia muncul, dan juga termasuk kaiju yang ada di Gunung Shishio, yaitu kaiju Monogelos. Dan kaiju itu menyerang Yuma beserta keluarganya. Namun entah bagaimana caranya, tiba-tiba Yuma ini bisa selamat dari kejadian Kidei itu. Dan karena dia bisa selamat, dia pun menjadi penasaran dengan kehadiran para kaiju. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang peneliti kaiju. Dan dia pun bergabung dengan SCIP agar dia bisa bersatu dengan para orang-orang yang sangat ingin meneliti kaiju. Dan saat di SCIP, dia pun ditugaskan untuk berada di cabang kota Hoshimoto untuk meneliti kaiju-kaiju yang ada di kota itu. Dan juga mungkin untuk cerita Yuma ini agak sedikit mirip dengan cerita Ultraman X, karena Ultraman X juga si MC-nya sangat mirip, yang dimana dia juga pernah mengalami sebuah kejadian serangan kaiju. Namun karena serangan itu, dia pun mau untuk meneliti kaiju-kaiju, dan dia itu sangat menyukai para kaiju yang sangat jinak yang dapat bergabung dengan dirinya. Jadi ada kesamaan cerita dari Ultraman Arc dan juga Ultraman X. Tapi wajar saja kalau kedua cerita ini agak sedikit sama, karena penulisnya juga sama dan juga direkturnya juga sama. Jadi mungkin kalau ada kesamaan itu wajar saja. Dan kita akan lanjut ke sinopsisnya. Tidak lama kemudian bencana kaiju berskala besar lainnya terjadi, dan saat kejadian itu Yuma melihat orang-orang yang putus asa di depannya. Lalu sebuah kemauan kuat muncul di benaknya, yaitu aku ingin melindungi mereka. Pada saat itulah Yuma mendengar suara Rution, yaitu wujud cahaya yang pernah dia lihat saat masih kecil. Dan dia berkata, kamu dan aku adalah satu dan sama, bebaskanlah imajinasimu. Lalu cahaya mistik muncul dari tangan Yuma dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kekuatan imajinasinya menyatukan dirinya dengan cahaya, dan dia pun berubah menjadi Ultraman Arc, raksasa cahaya yang melindungi masa depan dunia. Bersama teman-teman yang berharga, Yuma serta Ultraman Arc berlari menuju impian abadinya. Jadi saat Yuma bergabung dengan SCIP dan meneliti di kota Hoshimoto, kejadian Kidei yang lainnya pun muncul. Dan karena kejadian ini terjadi lagi membuat para warganya putus asa, dan juga Yuma yang melihat para warganya putus asa, dia pun menjadi termotivasi dan dia pun ingin berusaha menyelamatkan para warga agar mereka bisa hidup dengan damai dan juga bisa hidup berdampingan dengan para kaiju. Dan di sini Yuma pun akhirnya mengumpulkan tekadnya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara dari seorang cahaya, dan cahaya itu bernama Rution. Jadi ada sebuah cahaya yang pernah menyelamatkan Yuma pada kejadian Kidei 16 tahun yang lalu. Dan cahaya itu bernama Rution. Dan cahaya itu tidak memiliki bentuk apapun. Lalu tiba-tiba cahaya itu menyuruh Yuma untuk menggunakan imajinasinya. Dan akhirnya cahaya itu pun bergabung dengan Yuma. Dan Yuma pun berimajinasi membayangkan sebuah pahlawan yang akan melindungi dunia.
dan pahlawan itu pun diambil bentuknya oleh sang Rutian ini. Dan wujud cahaya itu pun berubah menjadi seorang pahlawan yang sering diimajinasikan oleh Yuma, yaitu raksasa cahaya bernama Ultraman Arc. Dan Ultraman Arc pun bergabung dengan Yuma untuk mengalahkan para monster di seluruh dunia dan mencegah kejadian Kidei terulang kembali pada zaman ini. Dan di sini juga teman-teman Yuma bersama Yuma dan juga Ultraman Arc akan berusaha untuk melindungi dunia supaya mereka bisa menggapai impian abadi mereka. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan sinopsisnya, dan kita akan lanjut ke pembahasan lain dari Ultraman Arc ini. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas teaser atau trailer dari Ultraman Arc-nya. Jadi ada 2 teaser atau 2 trailer dari Ultraman Arc ini. Dan yang pertama saya akan membahas yang official yang sudah disebarkan di seluruh dunia terlebih dahulu. Yaitu di sini di teaser atau di trailer officialnya itu diperlihatkan ada seekor kaiju yang mengamuk di kota. Lalu tiba-tiba muncul seorang raksasa cahaya yang berusaha melindungi kota, dan itu adalah Ultraman Arc. Dan di sini lalu tiba-tiba beralih ke MC kita, yaitu Yuma Heist. Di sini diperlihatkan Yuma ini sedang meneliti kaiju dan juga dia tiba-tiba diserang oleh beberapa alien. Dan terlihat dia ini menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Skip untuk menyerang para alien tersebut. Lalu di sini Yuma tiba-tiba menggunakan alat untuk berubah menjadi seorang pahlawan. Dan di sini terlihat muncullah Riser dari Arc dan juga Arc Cube dari Ultraman Arc. Dan di sini Yuma pun memasakkan Arc Cube ke dalam Arc Riser. Lalu dia pun melipat-lipat Arc Riser supaya bisa mendapatkan bentuk sempurna dari Arc Riser. Dan dia pun menekan tombol di bagian belakang dari Arc Riser dan dia pun memanggil sang raksasa cahaya, yaitu Ultraman Arc. Dan di sini Ultraman Arc pun muncul dan terlihat di sini Ultraman Arc itu sangatlah gagah, dan terlihat bentuk dari Ultraman Arc ini mirip seperti Ultraman era Showa, yang dimana warnanya itu berwarna merah putih, dan juga di bagian helmetnya itu terlihat banyak klip-klipnya atau banyak kristalnya. Dan juga untuk color timenya juga sangat simpel, bentuknya itu seperti kotak. Dan juga untuk Ultraman Arc ini banyak yang bilang mirip seperti Ultraman Orb Origin, tapi warnanya itu berwarna merah. Dan juga banyak yang bilang kalau helmetnya juga mirip seperti Ultraman Trigger. Tapi di sini yang pasti Ultraman Arc ini mengambil unsur-unsur dari Ultraman era Showa. Jadi sepertinya Tsuraya ingin mengembalikan Five Fives dari Ultraman era Showa ke era Heisei sekarang. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan Ultraman Arc ini yang bertarung melawan para kaiju di kota tersebut. Dan juga di sini diperlihatkan beberapa serangan-serangan yang dapat dikeluarkan oleh Ultraman Arc seperti Kozen, dan juga beberapa serangan seperti Shuriken yang dapat dikeluarkan dari tangannya. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Ultraman Arc yang menyelimiti Yuma Heist dan juga menyerap Yuma Heist ke dalam tubuhnya, dan mereka pun bergabung jadi satu tubuh, yaitu Ultraman Arc. Dan ini mungkin adalah episode awal yang dimana pertemuan antara Arc dan juga Yuma Heist, yang dimana Arc ini masih berbentuk wujud cahaya yang bernama Rution. Lalu tiba-tiba dia pun bergabung dengan Yuma Heist dengan bentuk raksasa cahayanya yang disebut Ultraman Arc. Dan di sini Ultraman Arc pun bertarung melawan para kaiju untuk menyelamatkan dunia. Dan itu dia mungkin untuk teaser pertama dari Ultraman Arc-nya. Lalu kita akan lanjut ke trailer atau teaser yang kedua. Dan di teasernya ini lebih menekankan ke item-item yang akan digunakan oleh Ultraman Arc dan juga form dari Ultraman Arc-nya. Di sini terlihat ada 2 form dari Ultraman Arc-nya. Yang pertama ada Arc Solis Armor, dan yang kedua ada Arc Luna Armor. Jadi untuk Arc Solis Armor ini adalah form pertama dari Ultraman Arc-nya, dan terlihat untuk Ultraman Arc-nya ini akan menggunakan armor yang terlihat berwarna merah. Dan juga ternyata untuk Ultraman Arc ini dapat menggabungkan kekuatannya dan juga kekuatan kaiju, dan akan diubah kekuatan kaiju itu menjadi sebuah armor. Dan terlihat sepertinya untuk armor Solis ini akan menyerap kekuatan cahaya matahari dan juga akan memperkuat kekuatan dari sang Ultraman Arc-nya. Dan juga terlihat untuk Arc Cube-nya itu berwarna merah, dan juga terlihat ada kristal-kristalnya. Dan juga selanjutnya ada form kedua, yaitu Arc Luna Armor. Dan untuk Arc Luna Armor ini adalah sama seperti Arc Solis Armor, tapi yang membedakan di Arc Luna Armor itu berwarna biru untuk armornya. Dan juga terlihat sepertinya untuk Arc Luna Armor ini
dapat memberikan kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan ke sang Ultraman Arc-nya. Dan juga untuk Arceum-nya itu juga berwarna biru muda. Dan selanjutnya ada sebuah senjata yang akan digunakan oleh sang Ultraman Arc-nya bernama Arc Eye Sword. Jadi terlihat di sini untuk Arc Eye Sword itu bentuknya seperti pedang, tapi di bagian tengahnya itu seperti ada mata dari sang Ultraman Arc-nya, dan di bagian tengahnya juga dapat dimasukkan Arc Cube untuk mengaktifasi finisher atau serangan terakhir dari sang Ultraman Arc-nya. Dan kalau dilihat-lihat untuk bentuk di tengahnya itu mirip seperti Zero Eyes dari seri Ultraman Zero, dan juga terlihat ada beberapa kemiripan dengan serial-serial sebelumnya. Dan juga di sini selanjutnya di desainnya hanya diperlihatkan beberapa cuplikan dari episode pertama dari Ultraman Arc-nya, dan juga di sini ada logo dari Ultraman Arc-nya. Dan terlihat untuk logo Ultraman Arc-nya itu mirip seperti logo-logo Ultraman era Showa. Dan juga di sini untuk logonya itu sangat simpel, hanya bertuliskan Ultraman Arc dan dibalut dengan warna merah. Dan juga di bagian background dari logonya itu terlihat ada bling-bling atau ada beberapa cahaya-cahaya, dan itu sangat mirip seperti cahaya-cahaya yang pernah muncul di serial Ultraman Z, yaitu pada saat openingnya. Jadi di saat opening Ultraman Z itu juga terlihat ada bling-bling di bagian background logonya. Jadi mungkin Ultraman Arc ini akan mengambil konsep seperti Ultraman Z di bagian logo dan juga openingnya. Dan itu mungkin wajar saja karena sang direkturnya juga sangat menyukai serial Ultraman Z. Jadi wajar saja kalau ada beberapa bumbu-bumbu dari serial Ultraman Z dimasukkan ke serial Ultraman Arc ini. Lalu di sini juga diperlihatkan ada poster dari Ultraman Arc-nya yang memperlihatkan ada sang Ultraman Arc dan juga sang MC kita, yaitu Yuma Heiss. Dan juga untuk penayangan Ultraman Arc ini akan ditayangkan pada tanggal 6 Juli 2024, dan kita akan tunggu mungkin beberapa bulan lagi sampai penayangan dari Ultraman baru di era Reiwa ini, yaitu Ultraman Arc. Oke, segitu saja untuk pembahasan dari Ultraman Arc untuk kali ini. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini, dan mungkin jika ada info menarik lain mengenai serial baru Ultraman ini akan saya bahas langsung di channel ini. Dan juga nantikan beberapa informasi lain mengenai serial Tokusatsu di channel Ejirasatsu ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.